Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, yaitu TOEFL Reading Section pada buku Longman. Sebelumnya kita udah bahas terkait tes reading pada TOEFL test itu seperti apa, sekaligus strategi mengerjakan soal reading secara umum. Kemudian kita udah bahas skill 1 pada reading section itu terkait main idea, kemudian juga latihan soalnya juga sudah dikerjakan sama-sama, sudah diupload di video di channel ini. Kemudian juga kita udah ngebahas skill 2 pada reading section itu terkait dengan organizations of ideas dan juga latihannya udah dikerjakan. Nah, pada video ini kita akan fokus ngebahas terkait latihan soal ya, latihan soal, khususnya latihan soal pada skill 1 dan 2. Yaitu, kita baca di sini ya, ada TOEFL exercise skill 1 dan 2. Skill 1 and 2, main ideas and organizations of ideas. Jadi, ini kita bahas latihan ya, latihan skill 1, skill 2, TOEFL reading ya. Nah, di sini kita akan latihan menjawab soal-soal reading khususnya terkait main idea dan organizations of ideas. Oke, langsung saja kita ke latihannya ya. Oke, ini nomor 1. Diingat ya, ini exercise skill 1 dan 2. Oke, kita lihat number 1. Soalnya langsung baca soalnya saja. What is the main idea of the passage? Berarti ini adalah tipe soal ide pokok ya. Di sini ada jelas katanya main idea. Masih ingat ya tentunya gimana cara jawab main idea? Di sini udah disiapin tips menjawab soal ide pokok. Yang pertama, kita bisa baca baris pertama tiap paragrafnya. Jadi kita perlu baca baris pertama tiap paragrafnya, kemudian temukan kata yang berulang, itu bisa jadi clue buat kita juga menjawab, kemudian pilih jawaban yang mewakili setiap paragrafnya. Oke, sekarang kita aplikasikan ya tips jawab soal ini ya. Yang pertama tadi kita baca baris pertama tiap paragrafnya. Sampai titik ya. Nih. Yang pertama, common types of calendar can be based on the sun or the moon. Oke, jadi di sini kita ada ketemu kata calendars, types, kemudian ada base, sun, and the moon. Kemudian di baris pertama, paragraf kedua, the lunar calendar is synchronized to the lunar month rather than the solar year. Nah, di sini kita ketemu ada namanya lunar calendar. Nah, kalau kita lihat lunar calendar ini berkaitan dengan lunar month ya, lunar month. Kemudian di sini kita lihat ada solar calendar based on the solar year. Oke ya, kalau di sini lunar calendar, kalau di paragraf 2 lunar month, ini solar calendar, solar year. Oke? Nah, jadi udah dapat gambaran ya kira-kira teks ini ngebahas apa ya, yaitu tentang jenis-jenis kalender dan berbasis apa ya kalendernya itu. Oke, kita lihat pilihan jawaban. All calendar are the same. Salah ya, dia sebut di sini semua kalender itu sama. Nyatanya kalender itu berbeda. Kalau kalender yang ada yang merujuk pada matahari, ada yang merujuk pada bulan ya, berbasis matahari atau berbasis bulan. Jadi tidak sama ya. Kemudian yang B, the solar calendar is based on the sun. Nah, di sini betul ya, solar calendar itu berbasis dengan sun ya, berbasis pada atau berdasarkan pada matahari ya. Oke, tapi ide tentang terkait nomor yang B ini hanya dibahas di paragraf 1. Sedangkan di paragraf kedua itu ada ide baru, yaitu terkait lunar calendar. Ingat, tips nomor 3 itu kita harus pilih jawaban yang mewakili setiap paragrafnya. Jangan hanya ngebahas atau memilih jawaban yang paragraf tertentu saja, tapi pilih yang
mewakili keseluruhan paragraf. Jadi ini kurang tepat ya, karena dia hanya dibahas di paragraf 1. Oke, jadi salah ya. Kita lihat opsi C. Different calendar have dissimilar basis. Nah, ini lebih tepat ya. Different calendars itu merujuk kepada kalender-kalender yang berbeda. Tadi ada lunar calendar sama solar calendar. Kemudian di sini ada dissimilar. Kalau similar itu sama, kalau dissimilar yang berbeda. Jadi kalender itu mempunyai basis atau dasar yang berbeda-beda tadi ya. Jadi ini benar jawabannya. Tapi kita lihat yang D dulu. The lunar month is 29.5 days long. Jadi ini hanya ngebahas tentang lunar month ya. Sedangkan ini juga bukan hanya ngebahas tentang lunar month. Oke, jadi ini salah ya, terlalu spesifik. Yang paling tepat itu adalah yang C, karena yang C itu mewakili ide pokok pada paragraf 1 dan paragraf 2 ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, how is the information in the passage organized? Ini ngebahas terkait organization paragraf ya, atau susunan paragraf yang ada organization of ideas ya, atau susunan ide yang ada dalam teks. Nah, di sini ada kata organize, bagaimana ide-idenya atau informasi disusun dalam satu teks. Tips jawab soalnya ini sudah disiapin. Pertama, ya ini tips jawab soal susunan gagasan. Yang pertama, hampir mirip ya, baca baris pertama tiap paragrafnya mirip ya. Yang kedua, temukan kata yang menunjukkan keterkaitan atau hubungan antar paragraf. Jadi kita harus cari clue atau kata yang menunjukkan keterkaitan antar paragrafnya. Oke, apakah itu saling mendukung? Paragraf 1 hanya definisi, paragraf 2 contohnya, ataukah saling bertentangan antara paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, itu bisa dilihat dari kata-kata atau clue yang digunakan dalam teks ya. Kemudian nomor 3, pilih jawaban paling menggambarkan hubungan antar paragrafnya ya. Kita harus lihat mana yang menggambarkan hubungan antar paragrafnya. Oke, kita lihat ya, kita baca dulu ya, kita terapkan tips nomor 1. Common types of calendar can be based on the sun or the moon. Nah, ini sebenarnya soal yang sama ya tadi ya, dengan nomor 1. Teksnya yang sama dengan nomor 1. Oke, the solar calendar is based on the solar year. Kita lihat lagi ya. Di paragraf kedua, the lunar calendar is synchronized to the lunar month rather than the solar year. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antar paragrafnya ini, paragraf 1, dia ngebahas terkait solar kalender ya. Dia terkait solar kalender. Sedangkan paragraf kedua, dia khusus ngebahas lunar kalender. Nah, itu ya hubungannya ya. Hubungan antara paragraf 1 dan paragraf kedua. Sama-sama bahas kalender, tapi paragraf 1 spesifik terkait dengan solar calendar, yang paragraf 2 terkait lunar calendar. Oke, kita lihat ya, opsi jawaban 1, yang mana yang benar kita cek ya. Characteristic of the solar calendar are outlined. Nah, di sini disebutin solar calendar saja, sedangkan di atas ini bukan hanya ngebahas solar calendar, tapi ngebahas lunar calendar juga, jadi ini bukan opsi yang tepat ya. Oke, kita lihat yang B, two types of calendar are described. Nah, ini benar ya. Artinya dua jenis kalender dideskripsikan atau dijelaskan. Ya benar ya. Tapi kita lihat juga yang lain ya. Opsi yang lain untuk memastikan. The strength and weaknesses of the lunar calendar are described. Nah, ini cukup. Dia hanya ngebahas lunar calendar. Ini berarti ini salah ya. Karena di dalam teks juga bahas solar calendar. The length of each existing calendar is contrasted. Oke. Yang ini yaitu mungkin panjang waktu tiap kalender itu dibandingkan ya, ini tidak hanya ngebahas tentang durasinya saja ya, tapi juga ngebahas basisnya dan lain sebagainya. Yang lebih tepat itu yang B ya, bukan. Kenapa yang D kurang tepat? Karena ini hanya fokus ke waktunya ya, walaupun pada paragraf 1 dan paragraf 2 sama-sama ngebahas
waktu antar kalendernya itu ya. Tapi yang lebih tepat itu adalah yang B ya. Tidak hanya waktu, tapi dia mendeskripsikan hal-hal lain juga. Yang lebih tepat itu jawabannya yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal nomor 3 ya. Ini udah teks baru sekarang. Nah, kita baca soal nomor 3 dulu. Which of the following expresses the main idea of the passage? Nah, ini sudah tahu pasti teman-teman, ini pasti ada kata keywordnya itu main idea. Jadi kita bisa simpulkan ini adalah tipe soal main idea. Tentunya teman-teman masih ingat ya cara jawab soal tipe main idea itu atau ide pokok itu. Yang pertama kita baca baris pertama tiap paragrafnya. Kemudian coba temukan kata yang berulang. Kemudian yang terakhir itu pilih jawaban yang mewakili setiap paragrafnya. Oke, kita baca baris pertama tiap paragrafnya ya. Vaccines are prepared from harmful viruses or bacteria and administered to patients to provide immunity to specific disease. Nah, di sini dia bahas vaksin ya, vaksin from harmful virus or bacteria. Oke. Oke, kita lanjut baris pertama, paragraf 2. The most basic class of vaccine actually contain disease-causing microorganisms that have been killed with a solution containing formaldehyde. Not sure. Oke, this one di sini kita lihat ada vaksin lagi, kata-kata yang berulang ya. Kemudian ada kata contain disease-causing microorganisms. Oke, kita lanjut ke paragraf ketiga. A second type of vaccine contain the toxin produced by the microorganisms rather than the microorganisms themselves. Nah, ini juga ada vaksin lagi, tapi second type ya, tipe kedua ya. Oke, contain mengandung toksin produced by microorganisms. Oke, yang terakhir kita baca ini a final type. Berarti ini tipe terakhir ya, final type. Oke, ini tipe basic yang pertama ya. Oke, kita balik sini. A final type of vaccine. Nah, ada vaksin lagi nih. Contains living microorganisms that have been rendered harmless. Oke. Jadi intinya ini teks ngebahas tentang vaksin. Di setiap paragrafnya ada kata vaksin. Ingat ya, kita temukan kata yang berulang. Kata yang berulang di sini adalah kata vaksin. Kemudian yang dibahas itu adalah vaksin dan asal vaksin itu dari apa. Tadi ada yang berasal dari disease causing microorganisms. Kemudian ada contains the toxin produced by the microorganisms. Kemudian ada contain living microorganisms. Itu ya tipenya ya, inti dari teks ini. Sekarang kita lihat mana yang paling mewakili ide pokok dari teks di atas ya. Yang number 1, vaccines provide immunity to specific disease. Nah, ini benar ya sebenarnya, fakta ini benar, tapi ini bukan pilihan jawabannya. Memang betul bahwa vaksin itu memberikan imunitas atau ketahanan terhadap penyakit tertentu, tapi pada teks di atas tidak fokus ngebahas tentang imunitasnya, tapi lebih fokus kepada bagaimana vaksin itu diperoleh ya asalnya ya. Oke. Yang B, vaksin contain disease causing microorganisms. Nah, ini juga betul, fakta ini salah satunya vaksin itu berasal dari microorganisms yang menyebabkan penyakit. Ya, ada, tapi tidak semuanya melalui ini ya, tadi dijelasin ya, ada yang sudah ada yang toksinnya, ada yang sudah dibunuh dengan cairan tertentu. Oke, tapi intinya bukan itu ya pembahasnya. Oke, yang C, vaccine are
derived in different ways. Nah, ini yang lebih tepat nih, yaitu vaksin diperoleh dari berbagai cara ya. Tadi dijelaskan di tiap-tiap paragraf nih, dia ada caranya yang berbeda-beda. Yang pertama ini, yang vaksin jenis pertama ini, the most basic class of vaccine. Dia contain disease-causing microorganisms that have been killed with a solution containing formaldehyde. Jadi artinya vaksin yang pertama ini dia diperoleh melalui yang berisikan mikroorganisme yang menyebabkan penyakit, tetapi yang sudah dibunuh dengan cairan formaldehyde ya. Kemudian di sini juga ada beda nih caranya. Ada yang toxin produced by the microorganism rather than the microorganisms themselves. Jadi ada juga toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Kemudian ini juga ada living microorganism, malah dia mikroorganisme yang masih hidup, that have been rendered harmless, yang sudah di render sehingga harmless, tidak berbahaya lagi. Itu ya, jadi intinya dia ngebahas cara-cara vaksin itu yang berbeda-beda diperoleh. Oke, yang D kita lihat ya. New approach in administering vaccines are being developed. Ini nggak dibahas ya. Dia nggak ngebahas terkait pendekatan baru ya. Approach itu pendekatan dalam memberikan vaksin atau memberikan vaksin sedang dikembangkan, tidak ada ya. Oke, jadi dia hanya ngejelaskan bagaimana masing-masing vaksin itu diperoleh ya dengan caranya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. How many types of vaccine are presented in the passage? Nah, ini tipe soal organizations of idea juga ya. Tapi perlu diketahui ini tipe soal yang sama ya, yang sama yang tadi ya. Oke, tentang vaksin tadi ya. Oke, kalau tipe soal susunan gagasan kita cukup baca baris pertama ya, sama kayak main idea, terus temukan kata yang menunjukkan keterkaitan hubungan antar paragraf, pilih jawaban yang menggambarkan hubungan antar paragraf. Nah, tadi dia cuma tanya berapa banyak jenis vaksin yang ditampilkan di dalam wacana. Nah, kita hitung aja, ini kan the most basic nih, basic of vaccine, berarti satu ya, jenis satu nih. Kemudian second type, berarti jenis kedua, second type of vaccine. Kemudian yang ketiga, ini adalah final type atau jenis terakhir dari vaksin. Ya udah jelas ya, jawabannya 3. Ada 3 jenis vaksin yang dijelaskan di dalam teks, itu ya. Oke, number 6. The topic of this passage could be best described as. Nah, ini masuk ke tipe soal ide pokok ya. Could be best described. Nah ya, ada kata topik. Ingat aja kalau ada kata topik, main idea, primarily, kemudian mainly. Nah, itu ngebahas ide pokok biasanya. Bagi teman-teman yang belum belajar terkait main idea, tipe-tipe soalnya dan latihan soalnya bisa dilihat dulu video terkait skill 1 reading section ya, terkait main idea. Oke, sama ya. Tadi udah belajar udah latihan jawab soal main idea. Ini bukan susunan gagasan ya, tapi ini main idea. Salah ini. Oke, nggak apa-apa. Yang intinya kalau kita main idea itu kita baca baris pertamanya ya, dan coba temukan kata yang berulang. Oke, ini salah ya, bukan susunan gagasan, harusnya main idea. Oke, kita lanjut ya, baca baris pertama tiap paragrafnya. A hoax, unlike an honest error, is a deliberately concocted plan to present an untruth as the truth. Nah, jadi sini ada ngebahas hoax ya, atau berita bohong. Oke, kita lanjut yang kedua. A famous scientific hoax occurred in 1912 when Charles Dawson claimed to have uncovered a human skull and jawbone on the Pitdown Common in southern England. Oke, jadi kalau kita lihat nih, kedua paragrafnya ini, paragraf pertama itu ngebahas terkait definisi
terdefinisi dari hoax. Ya, hoax itu apa? Di sini adalah disebutkan a hoax, sebuah berita bohong adalah sebuah, nah ada is a deliberate concocted plan, adalah rencana yang sengaja untuk menampilkan suatu ketidakbenaran sebagai sesuatu yang benar. Nah, ini definisi ya. Sedangkan di paragraf kedua ini dia ngebahas terkait contoh ya. Contoh di sini a famous scientific hoax, sebuah berita bohong scientific, ilmiah yang terkenal. Berarti ini suatu contoh dari hoax, terjadinya suatu hoax ya. Oke, kelihatan ya hubungan antar paragrafnya juga, dan udah paham ya kira-kira teksnya ngebahas ide pokok apa. Yang pertama, the pit down man. Ini bukan jawabannya ya. Pit down man ini bukan ide pokoknya. Sedang kenapa? Karena ide pokoknya itu harus mewakili tiap paragraf 1 dan paragraf 2-nya. Kalau pit down man itu hanya dibahas di paragraf kedua ya. Jadi peeled down man ya. Nggak dibahas di paragraf 1, jadi bukan jawaban yang tepat. Kemudian Charles doesn't discover, ini juga salah. Kenapa? Karena ini hanya ada di paragraf 2 saja ya. Nggak dibahas di paragraf 1. Harus, nggak boleh terlalu spesifik ya, harus yang mewakili tiap paragrafnya. Kemudian ada on Anthropus dawsoni. Ini juga hanya dibahas di paragraf 2. Jadi ini ya, Anthropus dawsoni ya. Oke, jadi ini salah ya. Yang paling tepat jelas yang D ya. A definition and an example of a hoax. Jadi jawabannya itu topiknya itu ngebahas yang pertama itu definisi dari hoax itu, kemudian di paragraf 2 itu memberikan contoh dari suatu hoax. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Oke, the second paragraph includes, nah ini baru tipe soal susunan gagasan ya. Susunan gagasan. Nah, susunan gagasan itu sama ya, kita harus baca baris pertamanya saja pada tiap paragrafnya, kemudian kita harus mencoba menemukan kata yang menunjukkan keterkaitan hubungan antar paragraf. Pilih jawaban yang paling menggambarkan hubungan antar paragraf. Oke, kita lihat di sini tadi udah dibahas ya, ini teks yang sama, bahwa tadi ini ngebahas hoax paragraf 1, dan ini yang merupakan paragraf 1 merupakan definisi, ngebahas definisi dari hoax. Jadi di sini ada a hoax is a deliberately concocted plan to present an untruth as the truth. Nah, berarti ini tentang yang pertama tadi kita udah tahu ya, definisi. Oke, sekarang kita langsung baca lagi paragraf kedua. A famous scientific hoax. Nah, ini tadi udah merupakan kita sebut sebagai example ya. Kita sebut example atau EX saja ya, sebagai example ya. Nah, jadi example dari adanya hoax yang terkenal pada tahun 1921 oleh Charles Dawson terkait human skull and a jawbone on the pit down common in Southern England. Oke, jadi udah kelihatan ya hubungan antar paragraf. Paragraf 1 ngebahas definisi. Paragraf kedua itu memberikan contoh terkait definisi tersebut. Oke, sekarang kita lihat mana yang menggambarkan hubungan tersebut ya di pilihan jawaban. Yang pertama, an illustration to support the ideas in the first paragraph. Nah, ini bisa ya, benar ya. Ya, ini merupakan paragraf kedua ya. Ini dia bilang second paragraph itu berisikan suatu illustration atau contoh yang mendukung ide pada paragraf pertama. Ini ya jawabannya yang benar ya. Oke, tapi kita boleh lihat opsi jawaban yang lain untuk memastikan. A counter argument to the ideas in the first paragraph. Ini salah ya. Kenapa? Karena kalau counter itu bertentangan, melawan ya, argumen yang membalas ya. Kalau argumen yang membalas itu bertentangan, sedangkan di paragraf kedua itu tidak ada berisikan argumen yang bertentangan, tapi malah mendukung, mensupport dengan memberikan contoh.
Oke, yang C, an analogy to the ideas in the first paragraph. Yang C itu merupakan analogi ya terhadap ide, bukan analogi ya. Analogi itu adalah perumpamaan ya, jadi bukan ya. Lebih contoh ya. Yang D, a detailed definition. Nah, ini nggak ngebahas, paragraf 2 tuh nggak ngebahas definition lagi, tapi contoh. Jadi yang paling tepat itu yang A ya, 7A. An illustration to support the idea in the first paragraph. Baiklah, that is all for our lesson hari ini. Thank you so much for listening and for watching. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Nantikan pembahasan-pembahasan materi bahasa Inggris lainnya di channel ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya.